Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 413, Sueluo. Betapa mengerikan kecepatannya. Dia lebih cepat dariku bahkan ketika ditekan oleh alamku. Tampaknya hanya sedikit orang di wilayah dalam yang mampu merenggut nyawanya. Pikir Jian Wushuang. Dengan kekuatan penuhnya dan dengan bantuan alamnya, dia hampir mengalahkan Wind Demon. Dengan kemampuan Jian Wushuang saat ini, mustahil baginya untuk membunuh Wind Demon. Namun, setelah terlibat dalam pertarungan ini, kini aku lebih memahami kekuatanku. Jian Wushuang merenung. Wind Demon hanya berada di level biasa tahap 3, jauh dari level puncak. Akan tetapi, dengan kecepatannya, ia masih punya peluang untuk menandingi petarung ahli di level teratas. Ini berarti bahwa Jian Wushuang, yang telah mengalahkan Wind Demon dalam pertempuran yang baru saja berakhir, harusnya berada di level tinggi tahap 3. Itu suatu prestasi. Omong-omong. Ekspresi Jian Wushuang berubah saat dia melambaikan tangannya. Sosok merah tua segera muncul di sampingnya. Sosok itu adalah seorang pria kekar yang mengenakan baju besi merah, sepatu bot, dan helm. Pria itu tampak tanpa ekspresi dan tatapannya dingin. Sosok itu tidak lain adalah boneka darah. Jian Wushuang telah memiliki boneka ini sejak lama, tetapi dia tidak mengetahui sepenuhnya seberapa besar kekuatannya. Karena dia memiliki persediaan permata darah, dia ingin sekali menemukan lawan yang dapat menguji kekuatan boneka itu. Dia akan mampu melakukan ini di inner area. Puppet Fighter buatan Sword Ancestor. Aku tak sabar menyaksikan kekuatanmu. Dengan harapan ini, Jian Wushuang melanjutkan petualangannya di area dalam. Seorang pria kekar berpakaian mantel pendek dan celana panjang berjalan dengan langkah kaki yang tenang. Tingginya lebih dari 2 meter dan rambutnya sekuning rambut singa, hidungnya pesek, dan mulutnya besar. Semua bawahan Markis Piaoxue pengecut. Mereka lari dariku seperti kelinci yang lari dari singa. Pria itu mengamati area itu dengan mata emasnya, mencoba menemukan targetnya. Auranya yang luar biasa terpancar darinya dalam bentuk gelombang. Dia tidak peduli bahwa penampilannya akan menarik perhatian, bahkan di area dalam yang penuh dengan para ahli. Di area dalam, bahkan para ahli di puncak tahap 3 akan berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Jika tidak, mereka akan menarik terlalu banyak perhatian dan juga musuh. Pria ini menyadari situasi tetapi tidak menyembunyikan kekuatannya, yang menunjukkan kepercayaan dirinya. Faktanya, kekuatannya sesuai dengan kepercayaan dirinya. Seorang pakar di dekatnya tertarik pada aura pria itu. Namun, ketika ia mengetahui identitas pembawa aura itu, ia merasa takut. Ia berhasil menenangkan dirinya. Sueluo, ini kau, kata ahli itu kepada pria itu. Dia adalah seorang tetua berjubah putih yang tampak baik hati. Yah, itu kamu, Wuyu. Jadi kamu ingin bertarung denganku. Sueluo menanggapi dengan nada sombong sambil menatap tetua itu dengan tangan disilangkan di depan dadanya. Tidak, sama sekali tidak. Tetua itu tersenyum dan melanjutkan, saya kebetulan ada di sekitar sini dan mengikuti aura Anda. Saya pergi sekarang. Orang tua itu segera pergi. Pengecut. Sueluo mengejek orang tua itu. Dia dan Wuyu berasal dari dua kubu yang berbeda, tetapi tidak satu pun dari mereka berniat untuk bertarung satu sama lain. Sueluo tahu bahwa dia tidak bisa membunuh orang yang lebih tua dan Wuyu tidak punya nyali untuk menantangnya. Sueluo terus bergerak maju, dan tak lama kemudian, dia sampai di sebuah bukit kecil. Apa ini? Saat dia melihat ke bawah, matanya berbinar. Dia melihat sosok yang bergerak. Sueluo menyeringai. Aku tidak bisa merasakan auranya. Dia saingan. Dia bergegas menuju sosok itu. Sosok itu, Jian Wushuang, merasakan aura sombong mendekatinya dan berhenti. Dia berbalik dan melihat seorang pria kekar berambut emas menyerbu ke arahnya. Jian Wushuang terkejut sejenak dan menatap pria itu. Dia adalah... Dalam sekejap, Jian Wushuang mengenali pria itu. Dia adalah Sueluo. Tidak heran auranya begitu agresif. Jian Wushuang tampak serius. Jian Wushuang merasa sangat tertekan dengan kedatangan Sueluo. Berdasarkan berkas yang diberikan Sirax kepadanya, Sueluo adalah seorang ahli di puncak tahap 3 dengan tubuh yang kuat dan tenaga yang luar biasa. Selain itu, kemampuan menyerang dan bertahannya sangat bagus. Satu-satunya kelemahannya mungkin adalah kecepatannya yang lambat. Selain itu, ia juga menduduki peringkat 20 pakar teratas di wilayah dalam. Dokumen itu juga menyebutkan bahwa Sueluo pernah bertarung langsung dengan seorang ahli di level penentang surga. Sueluo dikalahkan olehnya, tetapi dia berhasil melarikan diri dengan selamat. Dengan kata lain, Sueluo adalah monster yang tidak takut pada apapun di area dalam. Saya sangat beruntung bisa bertemu dengannya. Jian Wushuang merasa gembira. Sueluo datang tepat saat Jian Wushuang ingin mencari seseorang untuk menguji boneka darahnya. Jian Wushuang melambaikan tangannya. Boneka darah muncul dan menelan permata darah yang diberikan Jian Wushuang kepadanya.
Tunjukkan padaku kekuatanmu sebagai boneka darah yang dibuat oleh leluhur pedang. Jian Wushuang menunggu dengan napas tertahan hingga pertarungan dimulai. Setelah menelan permata itu, secercah cahaya melintas di mata boneka itu. Wah! Boneka itu berubah menjadi seberkas cahaya merah yang mengalir dan bergegas menuju Sue Luo. Hah! Sue Luo telah memperhatikan Jian Wushuang dengan saksama selama serangannya. Dia terkejut ketika boneka darah tiba-tiba muncul di depannya. Boneka itu segera menukik ke arah Sue Luo, mengepalkan tangan kanannya dan melemparkannya ke arah Sue Luo. Kau ingin bermain keras? Aku tidak keberatan. Sue Luo mencibir. Sue Luo berubah menjadi seekor kera saat seekor kera iblis raksasa muncul dari udara tipis dan muncul di belakangnya. Dia kemudian mengepalkan tangan dan menyerang. Dua kekuatan besar bertabrakan.